Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab yang berjudul Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyyah fi Minhaj Da'wah Salafiyyah, yaitu 40 hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang saleh terdahulu mereka beragama. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu hadis yang ketujuh, yang mana hadis yang ketujuh ini diberi judul oleh penulis Wuduhul Islami was Sunnah, yaitu malamnya seperti siangnya. Itu menunjukkan Islam ini adalah agama yang sangat jelas, agama yang sangat terang benderang. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan saking jelasnya agama Islam, bagaimana siangnya demikianlah malamnya, tidak ada perbedaan, menunjukkan betapa jelasnya agama Islam yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi sekarang kita baca hadisnya. Hadisnya ini ada dua dibawakan di sini. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, yang mana hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi Jabir ini termasuk salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis. Karena secara umum ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama itu Abu Hurairah, yang kedua Abdullah ibn Umar, yang ketiga itu Anas bin Malik, yang keempat Aisyah, yang kelima adalah Abdullah ibn Abbas, yang keenam adalah Jabir bin Abdullah, dan yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Ini 7 sahabat, 6 laki-laki, 1 perempuan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Pertanyaannya, kenapa Umar, Abu Bakar, Utsman tidak banyak meriwayatkan hadis? Karena mereka itu sibuk dengan pemerintahan. Jadi kadang mereka duduk di majelis Nabi itu tidak sesering Abu Hurairah. Abu Hurairah beliau tinggal di Masjid Nabawi, maka beliau sangat sering untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu 7 sahabat. Jadi Jabir bin Abdullah ini orang nomor 6. Orang yang nomor 6. Kata beliau,
Berkata Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini salah satu kalimat sumpah. Jadi kita kalau bersumpah itu Bapak Ibu tidak harus mengucapkan wallahi. Tapi kita boleh menggunakan kalimat yang itu menunjukkan atau mengarah kepada Allah. Tidak harus dengan mengatakan wallahi, tallahi, billahi. Karena secara asal kalimat sumpah itu atau huruf sumpah itu ada 3. Yang pertama waw, wallahi. Yang kedua ta, tallahi. Yang ketiga bi, billahi. Hanya 3. Adapun menggunakan lam, lillahi, ini bukan kalimat sumpah. Karena sering kita dengar orang masyarakat ini suka mengatakan saya bersumpah lillahi ta'ala. Maka ini kurang tepat. Karena secara ilmu akidah lillahi ta'ala itu bukan sumpah. Itu bukan sumpah. Huruf sumpah cuma 3 tadi. Waw, ba, dan ta. Adapun lam bukan menunjukkan sumpah, tetapi lam di situ banyak maknanya. Kalau kita melihat kepada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi, maka lam di situ nanti maknanya adalah lam al-mulkiyah, lam menunjukkan kepemilikan. Kalau belajar bahasa Arab pasti tahu, tapi kalau tidak pernah belajar ya repot. Saya mau jelaskan nanti, khawatirnya tuh pulang mampir apotek, bilang sama apotekernya, Pak, tolong obat penghilang puyeng. Tapi lam di situ bukan huruf sumpah. Jadi jangan bersumpah dengan lam. Tapi jangan juga pula suka bersumpah dikit-dikit sumpah. Dikit-dikit sumpah. Tidak boleh kita dikit-dikit sumpah. Bersumpah itu hanya kalau dibutuhkan. Ya, contoh dibutuhkan itu untuk menguatkan satu berita yang kita bawa, bahwasanya berita yang kita bawa ini benar. Kita sampaikan kepada orang yang mendengarkan, wallahi saya mendengar dengan mata kepala saya. Mendengar sih dengan mata kepala. Saya mendengar dengan kedua telinga saya. Atau wallahi saya melihat dengan kedua mata kepala saya orang ini melakukan begini-begini. Jadi untuk menguatkan satu ucapan ataupun satu pernyataan. Tapi kalau bisa menghindari sumpah, ini lebih bagus. Karena kita lihat ya, kadang-kadang sebagian orang itu mereka suka bersumpah dalam rangka untuk melariskan dagangannya. Wallahi ini enak, wallahi ini enak katanya. Padahal nggak enak. Ini nggak boleh. Makanya kata para ulama, melariskan dagangan dengan membawa sumpah ini menunjukkan dagangannya itu bisa tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka hati-hati. Nah, jadi tidak harus menggunakan kalimat wallahi, boleh dengan mengatakan begini. Demi pemilik langit dan bumi, boleh. Demi pemilik Ka'bah, boleh. Ya, demi pemilik seluruh manusia, boleh seperti itu. Artinya selama kalimat itu menunjukkan atau mengarah kepada Allah, maka kalimat tersebut dikatakan sah untuk digunakan sebagai kalimat sumpah. Paham sampai di sini jemaah? Kalau belum paham, kita minum kopi dulu di luar nanti biar paham. Oh, belum? Oh, belum. Baik, kita lanjut. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha baydaan naqiyatan. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang putih dan bersih. Jadi Nabi SAW menggambarkan agama ini seperti sesuatu yang putih dan bersih, tidak tercampur dengan noda sedikit pun. Itulah agama yang dibawa oleh Nabi SAW pertama kali.
putih, bersih, tidak tercampur dengan kotoran, tidak tercampur dengan noda. Benar-benar agama yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama yang murni, datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Murni, tidak ada campuran di dalam. Ya. Cuma seiring nanti dengan berjalannya waktu, ternyata agama ini banyak sekali dicampur dengan hal-hal yang bersifat khurafat. Bahkan kita mengambil hal-hal tersebut dari agama-agama yang lainnya. Ya, akhirnya terjadi sebuah akulturasi beragama, kemudian terjadinya apalah nanti bergabung antara agama ini dengan, sehingga menciptakan satu model ibadah yang pada hakikatnya tidak pernah diajarkan dalam Islam. Dan itu bentuk merusak kemurnian daripada agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita belajar seperti ini, belajar Islam dari sumbernya, itu sebagai bentuk dan upaya kita untuk membersihkan agama kita ini agar menjadi agama yang bersih, yang putih, sebagaimana pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim juga dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Inni qad taraktukum ala mithlil bayda." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas satu hal yang sangat putih. Lalu Nabi gambarkan hal tersebut. Kata beliau, "Lailuha kanahariha." Malamnya seperti siangnya. Terang. Kita kan kalau siang itu kan terang ya. Kalau malam kan gelap. Tapi Nabi menggambarkan bagaimana Islam ini siangnya itu, malamnya seperti siangnya, terang. Tidak ada yang samar-samar agama Islam ini. Dalilnya jelas, perintahnya jelas, larangannya jelas. Semua datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan dijelaskan oleh para ulama, jelas agama Islam ini. Tidak ada yang samar-samar. Kalaupun ada kesamaran, ada hal-hal yang tidak bisa kita cerna, itu bukan berarti agamanya yang gak jelas. Justru ilmu kita yang belum sampai, pemikiran kita yang belum sampai. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak memahami satu urusan dalam agama, Allah kasih solusinya. Dengan kita bertanya. Tanya kepada ahli ilmu. Supaya apa yang tidak jelas bagi kita bisa menjadi jelas. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan alaisa syifa'ul as-su'al. Bukankah obat dari kebodohan itu adalah dengan bertanya? Kalau jenengan sakit, datangnya ke dokter. Kalau jenengan lapar, datangnya ke warung. Ya, betul tidak? Kalau habis paket, datangnya ke tukang jual pulsa. Jangan datang ke tukang jual bangunan. Loh, ada juga tukang jual bangunan jual pulsa, Ustaz. Nyambi. Ya, ada juga. Kalau kendaraan jenengan baret rusak, datangnya ke Pak Adib. Nah gitu. Itu contoh. Tapi saya tidak dibayar sama Pak Adib. Jadi benar-benar kan gitu kan. Jadi sudah ada posnya masing-masing. Nah, kalau nggak tahu dalam urusan agama, Allah katakan datanglah kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustadz yang ilmunya mumpuni, bertanya kepada mereka, tanyakan permasalahan kita. Ustadz, Anda punya masalah begini-begini, bagaimana pandangan syariat? Jangan bilang pandangan antum, agama itu tidak boleh apa kata antum. Tapi bilang, Ustadz, Anda punya masalah seperti ini, bagaimana pandangan syariat terkait masalah Anda? Karena agama itu tidak boleh kemudian kita mengatakan qila wa qal, kata fulan tidak boleh. Tapi pandangan syariat seperti apa? Bagaimana syariat memandang dan memberikan solusi dari permasalahan seperti ini? Gitu caranya. Ya.
Makanya ulama Ahlus Sunnah mereka sangat berhati-hati untuk mengatakan menurut saya. Tidak boleh. Beragama itu tidak boleh mengatakan menurut saya. Kalau dalam urusan dunia, monggo silakan menurut saya, tidak ada yang larang. Tapi dalam urusan agama sangat diwanti-wanti orang itu mengatakan menurut saya. Jangan mengatakan menurut saya. Kalau jenengan masak, kemudian kalau ada masakan dihidangkan kepada jenengan, terus jenengan bilang menurut saya ini kurang ini, boleh, urusan dunia, tidak ada masalah. Tetapi kalau dalam urusan agama jangan mengatakan menurut saya, tapi katakanlah menurut syariat, menurut Allah dan Rasul. Seperti apa? Itu bentuk keselamatan kita dalam beragama. Nah, kata Nabi, malamnya seperti siangnya, la yazigu anha ba'di illa hali. Tidaklah seorang yang berpaling dari hal tersebut setelah aku meninggal, melainkan dia pasti akan celaka. Artinya dia tidak mau mengikuti jalanku, dia pasti akan celaka dan dia pasti akan terjatuh dalam penyimpangan. Nah, ini dua hadis yang menjelaskan tentang betapa Islam itu adalah agama yang jelas, terang benderang, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Sekarang kita baca syarahnya. Baca penjelasan para ulama terkait kedua hadis ini agar kita mendapati gambaran yang jelas bagaimana kita harus memahami hadis yang mulia ini. Jadi memahami hadis itu jamaah ada dua cara. Yang pertama bisa memahami secara tekstual. Karena terkadang hadis tersebut kalau dibaca secara tekstual kita bisa langsung paham. Tapi ada hadis yang perlu dibaca secara penjelasan para ulama supaya kita punya gambaran. Dan menggabungkan keduanya itu jauh lebih afdol. Selain kita bisa memahami secara tekstual, kita bisa memahaminya dengan mendapatkan penjelasan dari para ulama. Makanya kenapa ada buku tentang syarah hadis. Contoh, hadis Arba'in aja ada syarahnya. Banyak syarahnya Arba'in itu. Syarah Riyadhus Shalihin banyak. Apalagi kalau kita berbicara kitab-kitab induk. Antum kalau berbicara kitab induk hadis itu seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu kitab induk namanya. Kalau Arba'in, Riyadhus Shalihin itu bukan kitab induk. Kitab induk itu yang diriwayatkan oleh perawi-perawinya seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, itu namanya kitab induk dalam ilmu hadis. Maka merujuk kepada kitab induknya. Karena di situ disebutkan sanadnya. Kalau kita berbicara tentang kitab induk tafsir, banyak. Kitab induk tafsir itu ulama-ulama yang lebih dulu daripada ulama-ulama yang belakangan. Misalkan ulama dulu seperti Ibnu Katsir, seperti Al-Imam At-Tabari, itu kitab-kitab induk. Ya. Adapun nanti di sana ada tafsir Muyassar, itu adalah bagian yang diambil oleh para ulama, tapi bukan kitab induk. Maka harus kembali kepada kitab induk untuk mendapatkan penjelasan yang lebih luas. Sekarang kita baca di sini. Berkata penulis buku ini yang mensyarah buku ini atau hadis ini, beliau mengatakan, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadis ini, annahu jaa nabi millatihi wa sunnatihi baydha'an naqiyah. Beliau itu datang dengan membawa agama dan sunnah yang jelas, terang. Jadi agama Nabi SAW, Islam itu ketika dibawa pertama kali bersih, murni, tidak tercampur dengan perkara-perkara yang menyimpang, tidak bercampur dengan perkara khurafat, tidak bercampur dengan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Murni, sebagaimana diturunkan, seperti itulah Nabi SAW menjalankan agama itu. Dan ini salah satu bentuk kebenaran dari sabda Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau pernah bersabda begini. Kata Nabi dalam hadis Irbad bin Sariyah, dalam hadis Arba'in ada dibawakan, Nabi bersabda,
Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya setelah meninggalku nanti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Nabi kabarkan apa yang akan terjadi setelah beliau meninggal. Terjadi perselisihan. Tidak cukup Nabi mengabarkan terjadinya perselisihan, Nabi juga kabarkan bagaimana keluar dari perselisihan tersebut. Solusinya seperti apa? Jadi Nabi itu bukan hanya memaparkan sebuah problem, tapi juga memberikan solusinya seperti apa. Lalu Nabi katakan, kalau kalian ingin keluar dari perselisihan itu, maka kembalilah kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Mana contoh perselisihan yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Seperti setelah Nabi meninggal dunia, setelah zamannya para sahabat, datang ulama-ulama generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in segala macam, mulailah terjadi perselisihan. Contoh dalam masalah ibadah sholat. Dalam sholat, di saat kita ruku, bangkit dari ruku, ada yang hanya sekedar takbir kemudian berdiri tegap, ada yang kemudian bersedekah. Itu contoh perselisihan. Banyak perselisihan. Namun kata para ulama, perselisihan itu ada dua. Ada perselisihan yang memang itu dianggap sebagai perselisihan yang harus kita toleransi, dan ada perselisihan yang memang tidak dianggap karena memang secara dalil tidak kuat. Dan umumnya perselisihan itu terjadi dalam ranah fikih. Makanya kalau kita berselisih dengan saudara kita dalam ranah fikih, tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Kamu harus ikut pendapat saya. Terus temannya bilang, kamu juga harus ikut pendapat saya. Gak boleh. Karena itu ranah yang boleh untuk kita berselisih. Buktinya Imam Malik dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru berselisih. Demikian pula Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Terjadi perselisihan dalam diri keduanya dalam urusan fikih, tapi tidak menjadikan kemudian mereka harus memaksa satu yang lain untuk mengikuti pendapatnya. Tidak. Karena semua orang memiliki pertanggungjawaban masing-masing dengan dalil. Kecuali kalau kita itu tidak punya dalil, itu tidak boleh. Kalau sama-sama punya dalil, silakan. Dan nanti urusannya di hadapan Allah, siapa yang paling benar kita tidak tahu. Ya, siapa yang paling benar kita tidak tahu. Cuma yang kadang-kadang terjadi itu, sudah ini perselisihan dalam masalah fikih, temannya tidak mau mengikuti, langsung temannya dikatakan, kamu tidak mau ikuti saya ini sudah mengikuti banyak ustadz yang begini, kamu kalau mengikuti saya, kamu neraka, jahanam tempatmu. Langsung divonis seperti ini. Gak boleh. Ini yang merusak cara beragama. Merusak cara beragama. Kayak misalkan ya, antum tidak boleh maksa orang untuk makan jengkol, dia tidak suka jengkol kok. Seperti antum tidak suka makan pete, antum kalau disuruh makan pete juga antum tidak akan mau. Begitu. Jadi kalau memang kita berselisih dalam satu ranah yang di situ diperbolehkan, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Ya. Dan kebanyakan biasanya dalam masalah urusan fikih. Baik. Kemudian dikatakan di sini, apa maksudnya baydha'an naqiyah? Ay wadihatun jaliyatun la lubsa fiha wa la gumudha. Yang mana dalam agama yang dibawa oleh Nabi SAW tidak ada kerancuan sedikit pun di dalamnya. Semuanya jelas, terang. Para sahabat ketika bertanya dijawab oleh Nabi SAW dengan jelas, dengan terang. Muncul setelah sahabat-sahabat mereka, kemudian banyak orang-orang yang kemudian beragama itu tidak jelas. Maka kita disuruh kembali kepada agama yang murni. Fala taqbalu syubha aslan. Yang mana agama kita tidak menerima yang namanya ragu-ragu. Karena hukum asal dalam agama kita itu dalilnya sudah jelas. Ditanya apa hukumnya puasa Ramadan? Jelas dalilnya. Apa hukumnya zakatul fitr? Jelas dalilnya. Apa hukumnya sholat 5 waktu? Jelas dalilnya. Sudah jelas agamanya. Tidak perlu kemudian diperselisihkan. Sudah jelas. Agama itu seperti itu. Jelas, terang benderang. Dan itu diungkapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Makanya Nabi SAW kemudian menggambarkan terangnya agama ini seperti malam laksana siangnya. Tidak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama terang. Sebagaimana kita tatkala berjalan di siang hari bisa melihat dengan begitu jelas,
demikian pula di malam hari kita bisa melihat dengan begitu jelas. Itulah agama Islam. Dalam segala aspek, dalam segala sudut-sudut agama itu semuanya sudah ada dalil dan ketentuannya. Apa yang menyebabkan kemudian kita tidak jelas agama ini? Karena kita kurang ilmu, tidak pernah belajar. Makanya kenapa disuruh belajar? Kan selama ini kita beragama itu kebanyakan ya, saya dapat di beberapa pengajian, Ustadz saya pernah dengar, Ustadz saya pernah dengar, Ustadz ada Ustadz yang pernah ngomong begini. Beragama itu harus jelas. Baca kitab para ulama, baca dalil-dalilnya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Disitulah pentingnya membaca itu. Bukankah ada sebuah ungkapan di dalam ungkapan orang Indonesia itu, membaca itu membuka jendela dunia. Artinya kalau kita sering membaca urusan agama, kita akan paham bagaimana gambaran syariat ini. Semakin orang itu berilmu, dia akan semakin tahu betapa agama Islam ini ternyata sangat luas. Banyak sekali ilmu-ilmu yang selama ini belum kita paham. Contoh misalkan dalam masalah iman, pembahasan iman, masih banyak di antara kita belum bisa membedakan mana itu perkara yang membatalkan iman, mana itu perkara yang bisa dikatakan sebagai perkara yang mengurangi kesempurnaan iman, dan mana itu perkara yang dikatakan sebagai perkara yang menghilangkan masalah tingkat keimanan. Belum paham, banyak yang belum paham. Kita masih belum paham karena jarang baca, jarang belajar. Apalagi kadang-kadang ikut pengajian. Sudah tahu kajian rutin, jarang ikut. Padahal dengan kajian rutin, apalagi membahas kitab, itu membuat ilmunya terstruktur. Makanya para ulama itu kenapa tidak menganjurkan kajian tematik kecuali satu, kalau memang dia mengganti. Yang kedua, ustadz tersebut adalah ustadz tamu. Tapi kalau dia rutin untuk mengisi di satu masjid, entah 1 kali 1 bulan, 1 kali 2 pekan, 1 kali sepekan, maka dia harus upayakan untuk mempelajari kitab mulai dari yang dasar, supaya ilmunya itu terstruktur, biar paham. Akhirnya karena ngajinya tematik, tidak lengkap, tidak terstruktur, loncat sana loncat sini. Hari ini dibahas masalah tentang akidah, tahu-taunya besok loncat masalah keluarga, tahu-taunya besok lagi bahas masalah poligami. Sudah gitu teori to, kan begitu. Terstruktur. Lihat, kita baca kitab para ulama, buka buku fikih. Fikih yang pertama kali yang dibahas oleh para ulama adalah kitab Thaharah. Kenapa Thaharah? Karena ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan pernah bisa benar kalau tidak berthaharah dengan benar. Sekarang kita tidak belajar tentang tata cara thaharah yang benar. Lalu kemudian kita pergi buang hajat, buang air kecil. Lalu kemudian kita sembrono pergi sholat, ternyata di tubuh kita ada najis. Apakah diterima sholatnya? Karena Nabi SAW mengatakan orang di dalam kubur disiksa salah satu sebabnya la yastanji minal baul, karena dia tidak pandai dalam bersuci. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya belajar agama itu harus dari dasar, terstruktur, ya, bukan loncat sana loncat sini. Ingat, belajar agama jangan antum samakan dengan wisata kuliner. Nek wisata kuliner boleh coba-coba, habis makan bakso kemudian makan soto, habis makan soto mau makan rawon, boleh, terserah. Itu wisata kuliner. Tapi kalau ilmu jangan dianggap seperti wisata kuliner. Tidak begitu agama itu. Makanya kenapa hadis ini kemudian menjadi satu hal yang istilahnya tuh bagi sebagian orang kok tidak jelas agama ini, karena dia tidak belajar berdasarkan panutan atau berdasarkan panduan dari para ulama. Para ulama itu sudah memberikan panduan kepada kita, cara kita belajar yang benar seperti apa. Makanya kalau kita mengikuti panduan para ulama, sukses kita menuntut ilmu. Ya, sukses, pasti sukses. Kita ini kenapa tidak sukses menuntut ilmu? Karena kita melupakan panduan para ulama. Karena mereka lah yang pertama kali mencontohkan hal tersebut.
sehingga menjadikan mereka sebagai seorang yang sukses dan nama mereka harum dalam dunia ilmu. Coba lihat ulama-ulama yang terkenal namanya, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Al-Imam kemudian At-Tirmidzi dan yang lainnya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka melewati fase-fase ilmu itu sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan bagaimana ditetapkan oleh para ulama-ulama sebelumnya. Makanya kemudian mereka jadi sukses. Ini enggak loncat sana loncat sini. Ini kita bukan wisata kuliner sih, ya. Tolong. Kalau mau wisata kuliner nanti ada tempatnya. Taib. Nah, kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh beliau, artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, yang mana ini merupakan agama yang jelas. Nabi katakan pasti dia itu akan menyimpang. Ai la yamilu wa yaqtarifu fid din wa yakhudhu tariqan yukhalifu tariqal akhar. Ba'di ila halik hasil. Tidaklah seorang itu mereka menyelisihi jalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, mereka berpaling dari jalan tersebut, melainkan mereka pasti akan menyimpang, mereka akan rugi. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus, ikuti, kata Allah. Ikuti, ini perintah. Perintah dari Allah, ikuti jalan yang lurus. Apa konsekuensinya kalau kita tidak mengikuti jalan tersebut? Allah katakan setelah itu, fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Karena kalau kalian tidak mau mengikuti jalanku, tidak mau mengikuti apa yang telah kutunjukkan kepada kalian, mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, apa yang terjadi? Pasti kalian akan bercerai-berai. Coba lihat, banyak akhirnya manusia itu mereka mengikuti jalan-jalan yang mereka buat, akhirnya mereka beragama sesuai dengan semaunya, terjadilah perselisihan di antara mereka. Tapi orang yang berjalan di atas jalannya Rasul, di atas jalannya para sahabat, tidak akan pernah bercerai-berai, karena jalannya Rasul dan para sahabat itu jalan yang satu. Ya. Makanya kata para ulama, kenapa kok kaum muslimin ini bisa bercerai-berai? Padahal Tuhannya satu, nabinya satu, agamanya satu, kitabnya satu, hadisnya satu. Apa yang menjadikan mereka kemudian bercerai-berai? Karena mereka itu tidak mengambil pemahaman yang satu. Coba kalau pemahamannya satu, mereka akan berada di atas jalan yang jelas agama ini. Antum mau cari apa dalam agama? Semuanya. Antum mau bahas apa dalam agama itu? Semuanya lengkap. Jadi agama Islam ini agama yang lengkap. Lengkap, sangat lengkapnya. Kalau ada orang bilang itu belanja di sana, di toko, di minimarket atau di supermarket sana, supermarket terlengkap se-Surabaya, pasti ada barang yang tidak ada. Tapi kalau kita cari apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan duniawi, semuanya terdapat di dalam agama kita. Apalagi yang berkaitan dengan kehidupan ukhrawi, semuanya ada di dalam agama kita yang mulia alaihi salatu. Antum mau cari apa sih? Coba antum mencari dalam bahasa apa? Masalah politik ada, masalah kepemimpinan ada, masalah keluarga ada, masalah ibadah ada, masalah apapun semuanya ada. Bahkan dalam masalah ekonomi sekalipun ada dalam agama kita. Prinsip-prinsip ekonomi itu telah disebutkan. Loh iya tuh Ustaz? Iya. Kok saya nggak tahu? Ya nggak pernah belajar. Gimana kok tahu? Nggak pernah baca. Sama kayak gini, saya mau tanya sama antum. Antum sering makan mie goreng kan, mie instan itu kan? Coba, seberapa sering kita membaca kandungan apa yang terdapat dalam mie instan? Banyak yang kita tidak tahu. Oh, kita tidak pernah baca. Saya sendiri juga nggak tahu. Oh, saya hanya tinggal makan aja. Iya kan? Padahal tertulis di situ. Nah, kalau urusan dunia aja tertulis di situ apa saja yang terdapat dalam mie instan itu, maka agama pun demikian. Agamanya semua tertulis dalam Al-Quran, tertulis dalam kitab
Dalam hadis-hadis Nabi semuanya tertulis. Antum cari apa semuanya ada. Makanya kenapa kemudian Nabi mengatakan malamnya seperti siangnya? Karena semuanya terang benderang, jelas, tidak ada yang sama-sama dalam urusan agama ini. Kemudian, falaqad bayyana lana Nabi sallallahu alaihi wasallam masdarat talaqi, dan sungguh Nabi telah menjelaskan kepada kita tentang sumber dari pengambilan agama ini. Alladzi in tamassakna bihi falan nakhtalif. Apabila kita berpegang teguh dengan sumber tersebut, kita tidak akan pernah bercerai-berai, kita tidak akan pernah berselisih. Walan nadilla abada, dan kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kenapa banyak orang sesat? Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Betapa banyak mereka dahulu orang-orang yang menyeru kepada Islam, tapi ketika mereka meninggalkan bagaimana cara Nabi SAW dalam berdakwah, bagaimana Al-Quran dan Sunnah dalam berdakwah, jadilah kemudian mereka menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Bahkan mereka meninggal di atas kemurtadannya. Jadi pernah dengar seorang yang bernama Abdullah Al-Qasimi? Pernah dengar? Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi itu seorang yang terkenal dengan kepandaian dan kepiawaiannya di dalam membantah orang-orang liberal. Membantah orang-orang liberal, membantah orang-orang ateis. Ditulis dalam bukunya pemikiran-pemikiran, dibantah, dijelaskan bagaimana kemudian pemikirannya orang-orang liberal dan orang-orang ateis. Sampai kemudian beliau itu sempat mendapat penghargaan. Subhanallah. Akhir dari kehidupannya justru meninggal dalam kondisi membela ateis. Coba untuk baca. Ada di Google itu, tulis saja Abdullah Al-Qasimi. Keluar. Dapat penghargaan, tidak menjamin kemudian akhirnya dia meninggal di atas ateis. Jadi penting seperti ini. Jadi mengikuti jalan yang lurus itu perlu, supaya kita kemudian tidak menyimpang dari jalan yang lurus ini. Supaya akhir kehidupan kita ini berada di atas husnul khatimah, bukan kemudian kita mendapatkan sul khatimah. Subhanallah. Bayangkan, terkenal sebagai orang yang membantah orang-orang yang menyimpang, namun ternyata akhir kehidupannya justru meninggal di atas penyimpangan yang berbahaya. Ateis lu jemaah. Ateis, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bayangkan. Lihat bagaimana Allah Ta'ala membolak-balikkan hati manusia. Makanya doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Karena itu sebagai bentuk pengikraran kita, tidak ada yang menjamin hati seseorang itu bisa terus istiqomah. Makanya kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau antum bertanya, apa karomat terbesar wali-wali Allah Ta'ala? Karomat terbesar wali-wali Allah Ta'ala adalah ketika kita bisa istiqomah. Karena istiqomah itu berat. Itulah karomat terbesar. Kita percaya dengan adanya karomat para wali, dan karomat terbesar itu adalah seorang bisa istiqomah di atas kebaikan. Dia menapaki jalan kebaikan sampai kemudian dia bertemu dengan Allah. Itulah sebaik-baik karomah yang tidak diberikan kepada semua. Berat istiqomah, istiqomah ibadah itu. Ada orang sudah 1 bulan, tiba-tiba bulan kedua mulai naik lagi dikit, naik lagi, turun lagi. Istiqomah itu berat. Makanya para ulama mengatakan aqdamul karamati luzumul istiqomah. Semulia-mulianya karomah yang dirasakan oleh para wali-wali Allah ketika mereka bisa istiqomah di atas kebaikan. Coba lihat, seberapa istiqomahnya kita baca Quran, seberapa istiqomahnya kita berzikir kepada Allah, seberapa istiqomahnya kemudian kita semangat melaksanakan sholat malam, seberapa istiqomahnya kemudian kita membaca zikir pagi dan petang. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepada kita, sulit. Seberapa istiqomah kita membantu orang, seberapa kita istiqomah kemudian datang majelis ilmu. Coba kalau sudah hujan, alasannya udzur syar'i Ustaz. Hujan. Udzur syar'i. Kita tidak pernah belajar bagaimana dahulu para ulama. Itu bukan hujan, Pak. Antum bayangkan Timur Tengah, bagaimana iklimnya.
kadang salju, ya, hujan badai, belum lagi hujan, gimana kondisi cuaca, mereka berjalan kaki, tapi itu bukan menjadi penghalang mereka untuk datang belajar kepada guru-guru mereka. Kita ini Masya Allah punya kendaraan, tinggal ngegas. Alasannya online Ustaz. Subhanallah. Ini min bab tahaddus bin nikmah ya. Di antara bab saya ingin bentuk saya bersyukur kepada Allah. Saya pernah ditanya sama seseorang, Ustaz, kenapa kok kajian antum tuh jarang libur? Padahal hujan. Anak bilang, dulu sebelum anak diberikan oleh Allah Ta'ala mobil, anak tetap kajian dengan menggunakan jas hujan. Masa sekarang kemudian anak dikasih mobil, kemudian anak liburkan kajian anak? Mana bentuk anak bersyukur sama Allah Ta'ala? Nah kita mungkin dulu sebelum kita punya kendaraan yang nyaman, kita berdoa, ya Allah saya punya kendaraan yang nyaman untuk saya bisa nuntut ilmu. Giliran dikasih, dipakai untuk nuntut ilmu. Berarti kita dusta sama Allah Ta'ala. Kadzab. Tidak benar. Kita bohong sama Allah. Kita dulu berdoa, ya Allah. Sama kayak orang, ya Allah kalau saya punya rezeki, saya punya kelapa, saya ingin adakan kajian dulu. Giliran ada rezeki, tidak diadakan kajian. Ini kalau kata orang Ampel Sasak atau apa? Horor. Dusta. Nah, ini jawab sekali. Kita balik sini. Jadi sumber pengambilan agama kita ini jelas, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Wa naha 'anil akhdhi min ghairihima, dan kita dilarang dari mengambil dari selain keduanya. Nah, karena ingat, banyak orang-orang itu mengambil sumber agama dari selain Al-Quran dan Sunnah. Mana contohnya Ustaz? Mengambil sumber agama dari mimpi. Anda tadi malam ketemu Nabi. Nabi datang ke saya. Dia cium kaki saya. Ente sopo kakinya dicium. Sopo itu datang. Nabi cium kaki ente orang. Subhanallah. Kecuali kalau dibilang anak ketemu Nabi ada cium kakinya. Masih masuk akal. Ini enggak. Anak dicium kakinya. Ya Allah. Ini penghinaan kepada Nabi SAW. Jangan. Sampai ada yang cerita itu. Aku lihat di video-video itu. Dia cerita. Anak pas waktu umroh, tiba-tiba anak mendekati kuburan Nabi, bergetar kuburan Nabi. Lalu kemudian Nabi keluar dari kuburannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya keluar aja. Kadang ada pula ya, kadang yang cerita-cerita tuh. Ini contoh pengambilan agama yang dari mimpi, dari cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang dusta. Dia lagi ceramah, tiba-tiba matanya diam, terus tubuhnya diam, tiba-tiba melirik begini. Kenapa? Nabi hadir katanya. Nabi hadir. Barusan kemudian membisikkan kepada saya tentang sholawat yang baru. Subhanallah. Saya tuh heran ya. Kok bisa mereka didatangi dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, putrinya Fatimah, gak pernah didatangi sama Nabi SAW. Bukankah mereka yang lebih berhak untuk didatangi? Kenapa kemudian datang? Mereka kok didatangi? Siapa yang akan menyangka bahwasanya kemuliaan Abu Bakar itu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan Rasul? Nggak ada yang menyangka. Harusnya Nabi itu keluar datang kepada Abu Bakar. Nabi keluar datang kepada. Antum pernah nggak dapati satu riwayat Nabi keluar dari kuburannya kemudian mendatangi rumah istrinya satu persatu kemudian mencium keningnya? Ada riwayatnya. Nggak usah cari yang sahih, nggak usah cari yang hasan, cari hadis dhaif aja lah. Ada nggak hadis dhaif? Kalau nggak ada dhaif, hadis palsu aja lah. Pernah antum temukan? Nah, ada seperti itu. Itu kita dibohong-bohongi, jangan.
Kasihan kaum muslim ini. Dibohong-bohongi, dikibuli, diporoti. Ya. Apalagi kemudian ada yang mengaku bisa berinteraksi dengan penghuni kubur, datang ke kuburan itu, "Beb, ya Beb sehat, ini ada salam dari." "Oh iya, kata Habib begini katanya." Ente mau ngomong apa? Coba ngomong aja sama. Ngomong ke Habib, ya, terus Habibnya ngomong sama dia. "Oh iya," kata Habib, "salam balik," katanya. Ya, kuburan aja ngobrol. Ini kira-kira yang jahil siapa? Yang ngajak ngomong kuburan atau orang yang ada di sekitar orang yang ngomong sama kuburan? Kuburan atau banyak ngomong? Gimana ceritanya kuburan bisa ngomong? Makanya jangan kebanyakan nonton film horor, kuburan terbelah. Ya. Kuburan. Indonesia tuh filmnya horor-horor tuh yang aneh-aneh kan. Kuburan terbelah, terus Rugentayangan, apalagi? Aneh-aneh. Makanya tontonan-tontonan seperti itu tuh merusak akidah. Hari ini gara-gara nonton kuburan terbelah, disuruh sama ibunya pergi belanja lewat kubur, nggak berani. Takut katanya, kuburan terbelah katanya. Apalagi malam Jumat, Kliwon. Malam Jumat tuh di mana-mana sama. Yang berbahaya itu malam Ahad, malam Minggu. Yang berbahaya itu malam Minggu karena banyak setan yang bergentayangan, berpacaran di luar sana. Subhanallah. Nah, Nabi SAW katakan di sini, kita dilarang untuk mengambil hal tersebut dari selain keduanya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Khattab atan Nabi sallallahu bi kitabin asabahu min ba'di ahli kitab. Pernah suatu ketika Umar itu datang bertemu dengan Nabi. Kemudian di tangan Umar itu dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Dibawa, kemudian dibacakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepada Nabi, dibaca. Setelah Nabi mendengar, ternyata yang dibaca itu adalah Taurat. Karena ingat, Nabi nggak bisa baca loh ya. Nabi dibacakan oleh sahabat. Nabi tidak bisa baca. Dibacakan kepada beliau. Ketika didengar ternyata yang dibaca itu adalah Taurat, faghadiba, Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan, amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab? Apakah kamu meragukan apa yang aku bawa ini, wahai Ibnul Khattab, wahai anaknya Ibnul Khattab? Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad ji'tukum biha naqiyya, aku datang dengan membawa agama yang murni kepada kalian. La tas'aluhum an syai'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi, janganlah kalian bertanya kepada mereka tentang sesuatu lalu kemudian kalian mendustakan apa yang mereka katakan kepada kalian. Au bi batinin fatusaddiqu bihi, atau dengan kebenaran lalu kemudian kalian, atau dengan kebatilan kalian membenarkannya. Jangan seperti itu. Ya, walladzi nafsi biyadi. Lalu kemudian Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan. Perhatikan poin. Kalau Musa hidup, dia hidup di zaman ini, kata Nabi kepada Umar. Ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Enggak boleh dia mendakwakan agamanya, tapi dia harus mengikrarkan wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Dia harus masuk Islam. Karena kan banyak orang bilang, tapi ada dulu, nanti saya setelah ada saya. Allahu Akbar.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjut sedikit. Ada yang bilang begini juga. Kenapa Nabi Musa kalau hidup harus mengikuti Nabi Muhammad? Sedangkan ketika Nabi Musa hidup, kemudian di saat yang bersamaan ada Nabi Khidir. Kenapa kemudian Allah Ta'ala tidak menyuruh untuk Nabi Musa atau Nabi Khidir mengikuti Musa atau Musa mengikuti Khidir? Kita jawab bahwasanya ketika para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala dan para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad, tidak ada keharusan mereka untuk mengikuti atau untuk beriman kepada rasul yang datang setelah mereka. Misalkan nih, Khidir duluan, setelah itu Musa, otomatis Musa membawa ajaran yang baru, yang lebih fresh, maka Khidir harus mengikuti Musa. Tidak ada keharusan seperti itu. Makanya kemudian hal itu menjadi sebuah keistimewaan bagi Nabi SAW ketika Nabi mengatakan bahwasanya kalau nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaumnya, artinya Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Khidir untuk kaumnya. Sehingga Nabi Musa itu hanya mencukupkan diri pada Bani Israel. Sedangkan aku, kata Nabi SAW, aku diutus bukan hanya untuk orang Arab, tetapi kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh bangsa jin. Artinya kalau seluruh manusia tidak terkecuali, mau itu agama sebelumnya Nasrani, agama sebelumnya Yahudi, karena diutus kepada seluruh, maka harus semua itu mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW.
Sehingga cara mereka mengambil istidlal dalil kurang tepat. Ya, karena keistimewaan Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Makanya hal ini kita bisa tarik. Kalau Nabi Isa nanti turun untuk membunuh Dajjal, maka dia turun bukan sebagai kapasitasnya sebagai Nabi yang membawa syariat sebelumnya, tetapi dia itu dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terjadilah perdebatan di kalangan para ulama tentang statusnya Nabi Isa. Nabi Isa itu statusnya selain beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau pun statusnya sebagai sahabatnya Nabi. Karena Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, beriman kepada Nabi Muhammad dan nanti meninggal di atas agamanya Nabi Muhammad, maka beliau dikatakan sebagai sahabat. Dan ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh para ulama, diantaranya yang dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Dan satu-satunya sahabat yang masih hidup sampai detik ini. Jadi kalau untuk ditanya ada pertanyaan ustadz, misalkan ada ustadz tamu datang, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah umroh misalkan. Siapa sahabat Nabi yang paling lama hidupnya? Kalau ada yang mengatakan Anas bin Malik, salah. Jawab, saya Ustaz, Nabi Isa. Karena Nabi Isa sampai hari ini masih lu kurang tepat. Loh, Imam Qurtubi pilih itu Ustaz. Gitu. Imam Qurtubi membenarkan, menguatkan. Sehingga di sini jemaah sekalian jelas bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah ajaran yang putih bersih. Namun kita dapati setelah meninggalnya Nabi SAW, baru kemudian banyak sekali penyimpangan dalam agama ini. Penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam ibadah, penyimpangan dalam zikir, banyak sekali penyimpangan. Maka tugas kita kembali kepada bagaimana Nabi mempraktekkan agama ini. Kalau kita belum paham bagaimana Nabi mempraktekkan agama ini, itulah pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu. Sekali lagi, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu yang sifatnya rutin, karena disitulah ilmu agama itu ya menjadi kuat. Karena belajar secara terstruktur, kita belajar secara berkurikulum, itulah bentuk menuntut ilmu yang benar, bukan materinya loncat, tapi secara terstruktur, secara kurikulum. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita ketemu tahun depan ya. Betul ya? Kita ketemu tahun depan. Kita libur setahun. Tahun depan. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.